Cerita ini bermula di tahun 2011. Katanya mama saya, lama banget, 3 hari 2 malam. Kenapa kamu? Dari tadi ngoceh terus, kok sekarang jadi diem. Pas saya berusaha tidur, saya melek lagi. Pas saya melek tuh nggak dengar apa-apa. Saya tidur lagi, denger lagi suara gamelan. Dan itu kenceng banget suaranya. Kayak cuman di sebelah saya gitu. Itu saya nggak menemukan pendaki lain. Saya bingung waktu itu, sempet nangis juga sih. Mau dilanjutin naik atau turun gitu. Kalau turun saya nggak ada teman, itu mukanya pucet banget. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pelor TV. Di segmen Mencekam kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup menarik ya. Ibu 2 orang anak yang hobi mendaki dan traveling. Di sini beliau akan bercerita kisah mistis yang dialami ketika mendaki Gunung Semeru. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan. Hai, nama saya Vinda. Saya ibu dari 2 orang anak. Saya mempunyai hobi hiking dan traveling. Cerita ini bermula di tahun 2011. Waktu itu saya masih menjadi mahasiswa di salah satu universitas perguruan tinggi di Malang. Jadi sebelum naik gunung itu, saya sempat izin mama saya. Saya sempat izin, tetapi nggak tahu kenapa waktu itu mama saya tuh nggak ngizinin. Saya nanya kan, kenapa sih ma nggak diizinin gitu? Kan saya juga udah biasa naik gunung gitu. Sering memang naik gunung? Iya, saya beberapa kali naik gunung. Cuman Semeru itu baru pertama kali waktu itu. Katanya mama saya, dia bilang, lama banget, 3 hari 2 malam gitu. Kan biasanya juga cuman sehari semalam gitu. Lalu saya bilang, saya jalannya pengen nyantai gitu. Karena pengen nginep di Ranukumbolo, terus ya pengen nyantai aja gitu, nggak cepet-cepet. Tapi waktu itu mama saya tetap nggak ngizinin. Alasannya, ya itu tadi, karena terlalu lama. Tapi saya tetap berangkat. Saya mikirnya ya udahlah bodo amat gitu. Mumpung teman saya naik, saya mau ikutan naik gitu. Akhirnya singkat cerita, saya akhirnya jadi berangkat ya. Waktu itu tim saya ada 13 orang. 13 orang, 2 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Sebenarnya dari situ aja udah nggak begitu bener ya. Udah nggak diizinin orang tua, terus naiknya waktu itu jumlahnya kami tuh ganjil. Karena menurut mitos itu kan kalau naik gunung itu jumlahnya nggak boleh ganjil sebenarnya. Karena kalau ganjil itu katanya bawa sial gitu, atau diikutin gitu sama nggak tahu lah itu siapa makhluk halus atau siapa. Iya, ganjil 13. Nggak tahu itu kebetulan banget sih. Nah, tapi juga waktu itu tim kami juga nggak terlalu memikirkan itu gitu. Udah kami tetap naik aja. Nah, akhirnya kami berangkat dari Malang ke Ranupani kan awalnya. Setelah nyampe Ranupani itu kami ke loket, terus ngisi formulir dan sebagainya itu. Udah ngisi itu, akhirnya kami naik sekitar jam 2 siang. Kita mulai naik Semeru. Pertama kali naik sih saya nggak merasakan apa-apa ya. Cuman tetap perasaan saya tetap ada ganjil karena ya itu tadi nggak diizinin sama mama. Cuman tetap saya masa bodoh gitu. Waktu naik teman saya ini yang 10 orang ini nggak tahu kenapa mereka kayaknya jalannya tuh cepet banget gitu. Mereka cepet banget. Nah, saya punya teman baik ada 2 orang ini yang dia tuh selalu nemenin saya, nungguin saya, terus bawain tas saya gitu. 2 orang ini, jadi dia selalu nungguin saya, terus sabar gitu, nemenin saya. Terus waktu itu, seingat saya itu saya nggak menemukan pendaki lain, selain kami gitu. Kan Semeru tuh beda ya, kayak zaman sekarang. Semeru zaman dulu tuh kayaknya nggak sehits sekarang gitu. Kalau zaman dulu naik Semeru itu kayak wah gitu, kayak bangga gitu, seneng. Kalau sekarang kan naik Semeru udah biasa banget kan gitu.
Jadi waktu itu kayak seingat saya sih masih sepi gitu, nggak seramai sekarang. Nah waktu itu teman saya jalan duluan bersepuluh itu, saya udah nggak kelihatan lagi tuh mereka di mana. Jadi tinggal tersisa saya bertiga. Karena saya jalannya lambat, santai, itu waktu hari udah mulai gelap, itu kami masih di jalan, belum nyampe Ranukumbolo. Nah teman-teman saya tuh kayaknya udah nyampe duluan sih, karena saya udah nggak lihat lagi mereka di mana. Waktu kami jalan bertiga ini, nah ini mulai ada keanehan yang saya rasakan. Saya dengar ada suara berisik banget sih. Itu kayak deket, kayak cuman jaraknya berapa gitu. Akhirnya otomatis saya noleh ke belakang kan. Nah waktu saya noleh ke belakang itu nggak ada siapapun, tapi saya lihat di belakang teman saya itu saya lihat dan itu jelas banget, itu ada sosok tinggi banget warna putih. Itu saya lihat kayak cuma sepersekian detik, kayak 2 detik itu saya lihat ada itu, saya langsung balik badan, saya nggak lihat lagi. Saya mau bilang ke teman saya itu, cuman saya tahan karena saya takut kan kalau misalnya saya ngomong ke teman saya itu mereka jadi ikutan takut gitu. Saya diem aja, tapi ya itu saya mulai baca surat-surat segala macam, saya baca karena saya ketakutan banget waktu itu. Itu membekas banget sih sebenarnya di saya, soalnya itu pertama kali saya lihat seumur hidup, lihat sesuatu sosok yang aneh. Jadi itu kayak tinggi, cuman saya nggak sempat lihat secara detail jelas ada muka atau enggak gitu ya, pokoknya itu putih dan itu tinggi banget. Udah, terus saya akhirnya tetap aja jalan. Sampai teman saya tuh nanya ke saya, kenapa kamu dari tadi ngoceh terus kok sekarang jadi diem gitu. Saya diem aja, enggak ada apa-apa kok gitu. Saya tetap jalan aja gitu. Nah itu sampai hari mulai gelap, itu sampai belum nyampe Ranukumbolo. Karena saking lambatnya itu saya inget. Ya singkat cerita, jalan kami sampai Ranukumbolo. Saya ketemu sama 10 orang teman saya tadi. Itu mereka udah santai-santai, udah bangun tenda, udah santai-santai lah. Berarti mereka tuh emang nyampe duluan gitu kan. Pada saat malam hari, saya tidur. Saya tuh kan satu tenda sama teman saya yang perempuan itu, berdua kan. Nah, itu mulai lagi. Keanehan mulai terjadi lagi. Waktu saya tidur, itu saya dengar suara gamelan. Gamelannya itu kenceng banget, di kuping saya tuh kenceng banget. Tapi saya tetap berusaha tidur. Pas saya berusaha tidur, saya melek lagi. Pas saya melek tuh nggak dengar apa-apa. Saya tidur lagi, dengar lagi suara gamelan, dan itu kenceng banget suaranya, kayak cuman di sebelah saya gitu. Saya sempat bangunin teman saya karena teman saya kan udah tidur. Saya bangunin teman saya, kamu dengar nggak sih suara itu gitu. Nah kebetulan karena teman saya ini orang Perancis kan, jadi dia tuh sama sekali nggak percaya dengan hal-hal gaib, hal-hal halus dan sebagainya. Dia cuman ngomong, kamu apaan sih, mana mungkin ada suara gamelan, suara musik di tengah hutan, di tengah gunung kayak gini, itu nggak mungkin. Lagian kamu percaya sih sama hal-hal kayak gitu. Dia ngomongnya seperti itu. Ya udah kan, akhirnya saya kembali tidur. Waktu saya tidur, kaki saya tuh ada yang narik. Saya berasa banget dan itu jelas kaki saya tuh ada yang narik sampai saya tuh geser. Ada yang narik, cuman saya tetap berpikir positif sih waktu itu. Itu mungkin teman-teman cowok saya yang di luar gangguin saya gitu, narik kaki saya. Setelah itu saya pikir positif, tapi tetap ketakutan ya. Akhirnya saya buka tenda, saya keluar, saya nyariin teman saya. Nah teman saya itu semuanya tuh udah pada tidur, nggak ada sama sekali yang bangun. Jadi saya tetap mikir, tadi siapa ya yang narik kaki saya gitu. Setelah besok paginya, jadi kami itu terbagi jadi 2 akhirnya, karena kan kami ganjil. Terus teman saya ini, leader saya ini bilang, katanya nggak bagus kalau misalnya mau ke summit tapi yang naik ganjil. Akhirnya tapi emang ada sih teman saya yang waktu itu emang niatnya cuma mau ke Ranukumbolo aja, nggak pengen ke summit gitu. Jadi setengah kita terbagi jadi 2. Jadi kami akhirnya cuma berenam aja yang berniat naik ke summit itu. Akhirnya kami berenam
Kita dari Anukumbolo, udah kan naik jalan pertama kali dari Anukumbolo itu kan lewat itu Tanjakan Cinta kan. Udah naik. Nah, di situ juga ada mitos. Kalau katanya kalau lewat situ ngebatin nama orang yang dicintai. Terus nggak noleh-noleh ke belakang, itu katanya bisa langgeng gitu sama dia gitu. Saya ikutin itu. Jadi saya waktu itu pilih yang paling belakang. Dan saya ngebatin salah satu nama cowok yang saya suka gitu waktu itu. Jadi saya jalan aja gitu, jalan terus nggak noleh-noleh ke belakang gitu. Nah itu saya berhasil. Sukses ya? Iya sukses. Cuman ya di waktu itu sukses, cuman perjalanan cintanya nggak sukses. Nah udah kan, udah sampai di atas Tanjakan Cinta itu. Nah itu kelihatan Oro-Oro Ombo namanya. Jadi itu ada padang bunga lavender ungu-ungu gitu. Itu bagus banget sih. Itu teman-teman yang pernah naik Semeru sih pasti tahu yang namanya Oro-Oro Ombo itu highlight banget sih kalau yang naik Semeru. Soalnya itu bagus banget di situ. Nah udah saya foto-foto di situ, udah singkat cerita jalan berenam. Akhirnya kami sampai di Kalimati itu udah sore sih. Jadi kami jalan, kami berencana ngecamp di Kalimati dulu sambil nunggu tengah malam. Jadi sampai Kalimati sore, terus rencana naik ke summitnya itu sekitar jam 1 pagi. Setelah sampai Kalimati, jadi Kalimati itu kayak kalau dari bahasa Jawa kan kali mati, jadi sungai mati gitu. Jadi di situ emang ada sungai tapi kering sungainya. Terus di situ ada lapangan luas banget tuh, banyak yang ngecamp di situ sih. Jadi kami akhirnya ngecamp di situ sambil nunggu istirahat, sambil nunggu pagi. Udah makan-makan, singkat cerita waktu itu sekitar jam 1 pagi kami mulai jalan dari Kalimati menuju summit. Nah, pas di Kalimati itu sebelum summit, Kalimati, terus Arcopodo, seingat saya ya, Kalimati, Arcopodo, terus Cemoro Tunggal baru summit kan. Nah, itu kejadian lagi di situ. Jadi pas di Kalimati menuju summit itu saya lihat namanya ada area. Saya lupa nama areanya apa, yang banyak prasasti orang meninggal di situ. Nah, kalau sekarang yang naik Semeru sekarang itu udah nggak ada sih, kayaknya udah pada diambilin. Cuman pas zaman saya dulu tahun 2011 itu ada prasasti itu banyak. Jadi tiap jalan tuh ketemu prasasti orang meninggal gitu di situ. Jadi bikin prasasti gitu. Di area itu juga saya merasakan jadi pas jalan itu saya merasa ada yang ngeliatin saya gitu. Saya kan jalan, saya ngerasa banget itu kayak di kanan kiri tuh ada yang nyambut saya. Terus berasa banget kok diliatin gitu. Kanan kiri tuh kayak ada yang nyambut saya gitu, nggak tahu apa. Tapi ya saya pikir itu cuman halu aja gitu. Cuman itu berasa banget, maksudnya selama saya naik gunung itu sama sekali nggak pernah ngerasa yang aneh-aneh, baru kali itu saya ngerasa yang aneh-aneh. Jadi itu emang berasa banget, tapi ya saya tetap cuek, saya naik sampai akhirnya saya nyampe di Cemoro Tunggal yang jalan berpasir itu. Nah sampai di situ itu kelihatan kan gelap kan, itu yang kelihatan tuh cuma senter aja itu. Jadi emang kita masing-masing bawa senter. Jalan itu kan ini ya berpasir banget. Jadi kayak misalnya kita jalan 1 langkah mundurnya 2 langkah gitu, jadi rasanya kayak nggak nyampe gitu jalan. Nah ini yang sampai sekarang membekas di saya ini, karena saya seumur hidup sih belum pernah digangguin sama yang aneh-aneh gitu. Temen saya ini yang 5 orang ini semua kan cowok kan, mereka ini jalannya lumayan cepet gitu.
Saya sempat istirahat karena saya ngerasa capek banget, itu udah dingin banget, terus mesti jalan di pasir yang berasa nggak nyampe-nyampe gitu, terus gelap juga, mesti bawa senter. Saya kira capek banget sih. Dan waktu misalnya jalan itu kan ada batu dari atas, kayak longsor gitulah, batu dari atas tuh kena ke saya gitu. Jadi ngerasanya saya tuh kayak nggak nyampe gitu. Waktu jalan saya akhirnya istirahat, saya duduk. Ada satu teman saya yang setia nemenin saya itu, yang 4 tuh kayaknya udah di atas, nggak tahu, udah nggak kelihatan gitu. Saya yakin mereka ada di depan saya karena saya inget saya itu ada di nomor 2 paling belakang. Jadi teman saya, terus saya, 4 orang teman saya itu nggak tahu di depan saya, nggak tahu. Teman saya yang di belakang saya ini nemenin saya terus. Mungkin karena dia ngerasa, aduh Vinda ini lama banget gitu, nggak jalan-jalan, istirahat terus gitu. Akhirnya saya bilang, udah kamu duluan aja lah kalau misalnya emang mau cepet gitu. Karena waktu itu saya sama dia pertama kali naik Semeru, mikirnya yang ntar keburu terang gitu kan. Kalau misalnya nyampe summit tuh nggak boleh lebih dari jam 7 atau jam 8 pagi gitu, karena kan keburu ada gas beracun itu kan. Jadi dia kayaknya cepet-cepet gitu, pengen summit. Nah saya waktu itu istirahat di situ, duduk. Saya bingung waktu itu, sempet nangis juga mau dilanjutin ke naik atau turun gitu. Kalau turun saya nggak ada teman, cuman kalau naik juga teman-teman saya kayaknya udah pada naik gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sempat nangis, terus ya sempat sedih juga sih, bingung. Sebenarnya sih saya nggak harus target nyampe summit gitu, maksud saya itu cuman bonus aja gitu. Cuman karena saya mikirnya ini udah di sini gitu, nanggung banget kalau misalnya nggak nyampe atas gitu. Tapi ya udah, akhirnya saya terusin. Nah tapi teman saya yang 5 itu saya udah nggak lihat mereka di mana. Akhirnya saya sendiri. Udah kan, saya istirahat lama di situ. Ya itu sempat nangis lagi, bingung gitu mau tetap naik atau bawah, soalnya nggak nyampe. Nah saya lihat teman saya yang udah di atas itu dari bawah jalan lagi ke atas, 2 orang. Saya lihat itu jelas banget itu mukanya dia, karena dia bawa senter kan, jelas banget mukanya. Tapi yang saya lihat itu mukanya pucet banget. Nah waktu itu saya kaget, lah kamu mukanya udah di atas ya? Saya nanya. Tapi waktu itu dia nggak jawab sih, dia diem aja. Dia ngomongnya gini, dia cuma ngomong, ayo lanjut gitu, summit udah deket nih. Nah itu saya yang udah mulai deg-degan lagi, udah mulai baca-baca lagi, itu tadi siapa ya, itu tadi siapa yang saya lihat gitu. Saya yakin banget soalnya itu teman saya itu udah di atas semua. Tapi saya lihat sih dia masih napak, tapi jalannya cepet gitu. Akhirnya saya nggak lihat lagi 2 orang teman saya itu, tapi saya tetap ketakutan. Nah akhirnya saya ketemu sama pendaki lain. Waktu itu saya ketemu sama 4 orang laki-laki yang sepertinya mereka juga kecapean dan mereka juga susah gitu kayaknya mau naik. Nah waktu itu udah agak terang, hari udah agak terang. Nah mereka itu pakai bantuan tali. Jadi saya inget saya dipinjemin, kalau nggak salah waktu itu dibantuin gitu pakai tali, naik pakai tali. Terus akhirnya kami nyampe. Nah pas di atas itu saya sempat nanya ke teman saya yang saya lihat 2 kali itu, kamu tuh tadi sebenarnya di depan aku atau di belakang aku? Kamu sempat lihat aku nggak gitu? Saya nanya. Nah mereka jawab, enggak lah, aku dari tadi udah nyampe di sini, aku tuh nungguin kamu di atas. Dia ngomongnya gitu. Ya udah, saya nggak cerita ke mereka kalau misalnya apa yang saya lihat tadi. Saya belum ngomong gitu. Saya emang rencana mau cerita, cuman nanti aja pas turun gitu. Ya sepanjang perjalanan tuh saya mikir apa gitu yang saya lihat tadi itu siapa gitu. Ya udah, kami akhirnya turun. Terus kami berjumpa lagi sama teman-teman kami yang nungguin di Ranukumbolo.
Udah kami beres-beres, terus akhirnya kami turun. Pada saat pulang sih sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa ya, nggak ada aneh-aneh apa-apa. Cuman saya tetap ganjel pikiran. Dan itu sampai sekarang masih bekas sih sebenarnya di saya. Karena saya bingung gitu, apa yang saya lihat dan saya alami itu aneh, tapi nyata gitu. Karena saya juga sempat beberapa kali naik gunung tuh saya emang ada sombongnya dikit gitu. Saya kan sebenarnya nggak percaya sama hal-hal halus dan sebagainya gitu. Tapi saya mengalami itu di Semeru. Nah, saya tetap sih waktu perjalanan pulang itu saya tetap ngotot gitu, tanya ke teman saya, kamu kan yang jalan di belakang aku yang tadi aku lihat itu gitu. Tapi teman-teman saya tetap ngomong, enggak kamu tuh emang halu aja gitu. Yang ya udahlah, mereka nggak percaya gitu sama yang saya omongin. Mungkin hanya itu ya pengalaman horor dan mistis yang saya alami waktu naik Gunung Semeru. Nanti mungkin lain kali saya akan berbagi pengalaman horor saya yang lainnya.